Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Swartika. Di sebelah saya Madia Sudika. Saya Kadek Dipayana. Kami bertiga CGP Angkatan 10 Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan unit kerja kami di SMK Negeri 8 Kolaka. Pada kali ini saya bertiga akan mengadakan sesi wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak pimpinan kami. Beliaulah yang mendukung kami selama ini dalam proses di program Guru Penggerak. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan sesi wawancara yang dimana saya sebagai moderatornya dan Bapak di sebelah saya Pak Kadek dan Bapak Made akan melakukan sesi pertanyaan kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk mengefisienkan waktu, barangkali saya persilahkan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk perkenalan singkatnya. Pada Bapak, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Wirma SPD, Kepala SMK Negeri 8 Kolaka. Baik, terima kasih Pak. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Kade untuk Pak Made untuk melakukan sesi wawancara. Pada Bapak, saya persilahkan. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak KS ya, karena sudah meluangkan waktu sehingga sesi wawancara pada siang hari ini bisa berjalan. Kami juga dari bertiga ini CGP ini mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak, kemudian permohonan maaf karena telah mengganggu aktivitas Bapak selama ini. Di sesi wawancara pada siang hari ini Pak, ada sedikit yang saya mau tanyakan ini terkait penanganan atau pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Oke Pak, ya selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, yang mana masuk kasus dilema etika dan yang mana masuk rujukan moral, Pak? Yes. Untuk mengidentifikasi dilema etika itu kita di sekolah sudah melakukannya dari awal, mengidentifikasi dilema etika itu contohnya keterlambatan siswa. Keterlambatan siswa itu kita harus lihat lagi dari kronologisnya seperti apa. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan mereka terlambat itu bahwa dia sengaja. Jadi ada beberapa faktor mereka bisa terlambat. Jadi itu untuk dilema etika. Sedangkan yang moral ini beda lagi untuk moral. Artinya moral itu kita masih dibully. Jadi moral siswa itu maksudnya berbeda, mungkin itu. Jadi selama ini Bapak sebagai pimpinan sudah mengidentifikasi yang mana sih masuk kasus dilema etika, kemudian yang mana sudah masuk rujukan moral ya Pak. Ya. Mungkin lanjut. Baik Pak, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, untuk mengambil kebijakan itu kita harus melihat lihat dulu permasalahannya. Apakah permasalahan dari dua sisi ini ada yang menyangkut semacam struktur perbedaan atau semacam akan berdampak seperti apa. Jadi ceritanya apabila ada terjadi dua kasus, kita harus pilih dulu apakah kasus ini akan berdampak ke depan seperti apa, kasus yang kedua dampak ke depan seperti apa. Jadi kita harus pikirkan dulu baru kita ambil keputusan. Mungkin dipilah dulu, kemudian diambil keputusan, pastikan seperti apa. Seperti apa nanti dampak dari setiap keputusan yang akan diambil, seperti itu Pak ya. Ya. Baik Pak. Kemudian selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus Pak, dilema etika, kemudian
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak laksanakan? Ya, untuk ambil keputusan itu langkah-langkahnya ya dari awal kita sudah tentukan dulu masalahnya seperti apa. Kalau sudah kita tahu masalahnya, baru kita diskusikan, eh, baru kita ambil keputusan seperti apa keputusannya untuk menentukan eh, kebijakan seperti apa. Jadi pada intinya yang pertama kita harus dulu tahu penyebabnya. Tahu Kenapa penyebabnya bisa dulu, terjadi kasusnya, kemudian kita diskusikan, baru sudah itu sampai ya, ambil keputusan seperti apa. keputusan. Baik. Hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan ini apa saja? Hal-hal yang efektif itu semacam diskusi. Kita harus diskusi dulu supaya keputusan yang kita ambil ini tidak berdampak. Dampaknya seperti apa kita tidak tahu, makanya kita harus diskusikan dulu. Apa dari tadi kasus pertama, kasus kedua, ini semua pasti ada dampaknya. Jadi kita diskusikan dulu di lingkungan sekolah, baru kita ambil keputusan seperti apa keputusannya. Jadi intinya diskusi melibatkan warga sekolah, Semuanya. ini komunikasi, Komunikasi. komunikasikan dengan baik, bagaimana dampaknya ke depan, apa efeknya kepada siswanya sendiri, dan bagaimana. Intinya semuanya kita harus pikirkan. Iya, iya. Kemudian lanjut Pak, ini dalam menangani kasus-kasus ini Pak, apakah Bapak sudah menentukan jadwal atau memang dia berjalan begitu ketika ada kasus langsung ditangani, atau memang Bapak sudah punya jadwal hari ini saya menangani kasus ini, hari ini sama. Ya, menurut saya kasus itu tidak mesti kita bikinkan jadwal. Kasus itu tiap kali akan ada. Jadi kalau ada harus kita putuskan cepat. Jadi umpama kasus hari ini ada siswa terlambat, kita harus putuskan cepat seperti apa. Supaya tidak berdampak lagi yang berikutnya. Karena sekolah itu tiap hari ada kasus. Jadi kasus yang harus kita ambil harus putuskan cepat. Seperti apa. Jadi pada intinya Bapak harus memilah dulu, ini kasusnya ringan, bisa diselesaikan dengan cepat. Kemudian ada yang kasus kedua misalnya agak berat, mungkin kita koordinasi dulu sama teman-teman, kita diskusi dulu bagaimana pemecahan masalahnya, sehingga pengambilan keputusan itu bisa baik untuk semua. Ya, bisa jadi seperti itu. Artinya keputusan itu ambil keputusan itu tergantung dari kasusnya. Jadi kalau kasusnya agak ringan, kita harus kasih cepat putusannya. Kalau lambat kita baru diskusikan. Mungkin itu. Ya, selanjutnya kan dalam pengambilan keputusan itu tentu pasti ada tantangan-tantangan yang mendahulunya sebelum akhirnya keputusan diambil. Selama ini tantangan-tantangan seperti apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Ya, tantangannya itu kemungkinan menurut saya itu cuma satu. Jangan sampai kita ambil keputusan itu salah. Itu tantangan. Artinya pikiran saya kalau saya ambil keputusan sudah salah dan berdampak nanti ke depan seperti apa, itu akan kembali lagi. Kembali dalam artian dampaknya kembali ke sekolah atau dampaknya akan jangka panjang. Mungkin itu. Kemudian ini Pak, adakah seseorang yang membantu Bapak ya dalam penanganan kasus itu, ataukah ada faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini agar kasus-kasus dilema etika itu bisa betul-betul mendapat keputusan yang baik? Ya ada. Artinya saya tidak bisa memutuskan keputusan yang fatal. Tetap ada unsur yang membantu, teman-teman guru, wakasek, terutama kalau menyangkut etika, yang bisa membantu saya itu yang fatal untuk SMK itu sebenarnya ada di kesiswaan dan kurikulum. Nah, itu yang yang harus dan bisa bantu saya untuk mengambil keputusan. Jadi pada intinya Bapak sebagai pimpinan
ketika mengalami kasus dilematika ini selalu berkolaborasi Pak dengan kesiswaan, kurikulum dan semua elemen yang ada di sekolah ini. Ya, kita sudah sampai di penghujung sesi wawancara ini. Ya. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan dilematika ini? Ya, pengalamannya itu pribadi saya, pengalaman itu yang susah untuk mengambil keputusan pada saat siswa itu memberikan alasan yang menyentuh hati, itu yang terutama. Apalagi kalau satu yang dibilang membantu orang tua sampai dia terlambat, itu kayaknya kita harus pikirkan lagi. Itu yang selama ini yang saya dapat di sini. Jadi alasan-alasan yang tepat itu yang membuat kita dilema. Berarti kembali intinya adalah pada empati Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak menunjukkan rasa empati kepada siswa meskipun dia terlambat. Kalau dia sudah menyatakan bahwa saya Pak terlambat karena Alasan harus bantu orang tua. dan itu benar, itu susah. Ini yang luar biasa karena rasa empati itu muncul dan mungkin dari sana justru siswa akan menjadi lebih segan kepada kita dan sebagainya. Ya. Terima kasih Pak untuk sesi wawancara hari ini, luar biasa. Sama-sama. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Rensortika. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan CGP yang merupakan teman sejauh untuk mengajar di sini atas waktu untuk sesi wawancara kali ini. Di sela-sela kesibukan menghadapi 17 Agustus, Pak KS sudah meluangkan waktunya walaupun beliau sibuk sesi wawancara. Nah, dari sesi wawancara ini saya bisa simpulkan bahwa kita sebagai pimpinan bahkan sebagai guru pun dalam pengambilan keputusan memang harus bijak, harus pandai-pandai memilah atau mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira mana yang merupakan rujukan moral dan mana yang merupakan dilematika. Dan kemudian ketika kita dihadapkan dengan sebuah hal atau keputusan yang sama-sama bagus, sama-sama benar, paling tidak kita juga bisa memikirkan seperti Pak Gas dijelaskan dampaknya. Kira-kira mana yang bisa memberikan dampak yang lebih baik. Kira-kira kalau memang dari segi kasus barangkali kita berbicara kasus ya kita tidak bisa berbicara kapan kasus itu datang. Tetapi kasus itu memang datangnya kadang-kadang secara tak terduga. Sehingga dalam pengambilan keputusan barangkali tentang jadwal tidak ada, tetapi kalau memang hal itu bisa diselesaikan cepat harus diselesaikan cepat ya. Sehingga dari pembelajaran ini kami selaku CGP bisa mendapatkan pembelajaran dari Bapak Kepala Sekolah bahwa kita sebagai guru juga memang perlu bijak dalam mengambil keputusan, perlu melakukan langkah-langkah seperti yang Bapak ya. Jadi mungkin untuk sesi kali ini saya Pak Swastika dan Pak Made Sudika, Pak Kadek, Bapak KS sendiri mengucapkan banyak terima kasih dan akhirnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam guru penggerak. Hari ini saya Made Sudika, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Kolaka, sekaligus guru dari SMK Negeri 8 Kolaka, akan mengadakan sesi wawancara berdasarkan tugas kami di guru penggerak pada modul 3.1. Ini pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hari ini saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah dari SD berapa Ibu? Negeri 2 POH. SD Negeri 2 POH. Beliau adalah Ibu Oktavina SPD SD. Ibu bisa mungkin persilakan sedikit Ibu memperkenalkan diri. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Oktavina. Saya Kepala SD Negeri 2 POH. Demikian perkenalan singkat saya.
Baik Ibu, begini Ibu, izinkan saya untuk mewawancarai Ibu dalam pengambilan tugas ini. Wawancaranya kurang lebih akan berlangsung 12 sampai 15 menit Ibu. Kemudian izinkan juga saya untuk merekam sesi wawancara ini secara keseluruhan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, terima kasih. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu untuk berbagi praktik bagaimana Ibu mengambil keputusan dalam eh, situasi dilema etika dan bujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu. Tentu ada banyak sekali hal yang membuat dilema dalam setiap pengambilan keputusan Bu ya. Karena kita ketahui kita dalam mengambil keputusan tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa ini salah dan ini seperti ini dan seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi. Tentu di tengah kesibukan Ibu mengawali tahun ajaran baru, kemudian menghadapi HUT Republik Indonesia yang ke-79, tentu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan tentunya. Kemudian bisa menerima kami untuk sesi wawancara ini, saya sangat berterima kasih banyak. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan terkait tugas kami sebagai calon guru penggerak. Yang pertama itu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Kasus-kasus yang dapat kami identifikasi khususnya di sekolah itu biasanya kita memperhatikan pada waktu awal siswa datang sampai berakhirnya siswa pulang, atau saat siswa belajar di kelas. Jadi kita selalu mengidentifikasi dengan melakukan rapat-rapat dengan para guru-guru kelas untuk mengetahui masalah-masalah apa yang dihadapi di kelas maupun di luar kelas yang terjadi pada semua siswa. Luar biasa Ibu. Berarti kita perhatikan bagaimana siswa itu mulai dari datang masuk di sekolah, di dalam kelasnya seperti apa. Kemudian disitulah proses identifikasi yang dimulai Ibu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusan seperti itu? Kalau terjadi persoalan yang sama-sama masalahnya, sama-sama punya kepentingan yang bagus, memang perlu adanya pertemuan dengan teman-teman guru. Kita adakan diskusi, kemudian meminta saran dari teman-teman yang lain, mungkin ada masukan-masukan untuk menyelesaikan kasus-kasus ini, atau kalau tidak, itu tidak bisa diselesaikan di sekolah, kita adakan kunjungan ke orang tua siswa. Benar tidak kasus ini, dan setelah mengadakan kunjungan baru kita adakan kembali pertemuan untuk mengambil keputusan terakhir. Demikian. Intinya komunikasi Bu ya. Iya. Baik kepala sekolah dengan dengan guru di sekolah, dengan orang tua Ya, siswa. ya. Artinya sampai melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa, bertemu dengan orang tua siswa. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini selain berkunjung dan sebagainya? Biasanya kan setiap 6 bulan sekali ada rapat komite. Yang diundang itu kan yang menghadiri seluruh orang tua siswa. Kemudian semua guru juga menghadiri. Jadi di kegiatan rapat itulah kita mengemukakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sekolah. Kita menyampaikan kepada orang tua, dan orang tua juga menyampaikan kalau ada persoalan-persoalan anaknya di rumah atau di sekolah yang tidak diketahui oleh guru. Dengan cara ya rapat tadi, musyawarah, atau pada saat pengambilan buku rapor juga bisa. Ada komunikasi antara guru kelas dan para orang tua. Berarti emang terjadwal Bu ya, setiap 6 bulan sekali atau setiap pembagian rapor, komunikasi dengan orang tua, terutama komite, bersama komite ini dijalin. Artinya untuk menemukan persepsi, menyatukan bagaimana proses pengambilan keputusan yang baik itu bisa dilakukan. Nah,
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam eh, pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya tadi itu pertemuan atau rapat dewan guru dan komunikasi dengan orang tua siswa, atau kalau persoalan itu memang memerlukan eh, tanggapan dari orang tua atau masukan orang tua, ya itu berkunjung langsung ke rumah orang tua. Karena ada kasus yang kemarin kami hadapi, ternyata lebih efektif memang mengadakan kunjungan ke rumah siswa, karena dengan cara kita bisa perkenalan secara pribadi, melihat situasi anak bagaimana dia di rumah, dan bagaimana orang tua memberikan pendidikan. Jadi mungkin untuk mengambil keputusannya lebih cepat dan lebih akurat. Demikian. Berarti yang lebih efektif itu emang komunikasi, Bu ya? Iya. Pendekatan secara personal, sehingga mungkin kepala sekolah atau pihak sekolah dalam hal ini lebih menumbuhkan rasa empati kepada siswa tersebut, komunikasi dengan orang tuanya, sehingga orang tua pun jadi lebih terbuka. Seperti itu, Bu ya? Iya. Karena kan kalau kita lihat banyak orang tua sekarang kadang kalau anaknya bermasalah di sekolah, dia merasa empati. Itu kan sudah saya serahkan ke sekolah, kenapa tidak diselesaikan di sekolah? Padahal saya lihat di sini luar biasanya adalah ibu berinisiatif untuk berkunjung ke rumah orang tua siswa, berkomunikasi dari hati ke hati, menunjukkan rasa empati. Kayaknya memang ini memang sangat-sangat efektif. Luar biasa sekali, Ibu. Nah, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kan karena kita ketahui tidak ada proses pengambilan keputusan tidak selain memiliki tantangan, tidak ada masalah, pasti ada tantangan saja. Apa tantangannya, Ibu? Biasanya itu tantangannya begini, kesibukan orang tua. Kesibukan orang tua. Iya, pada waktu kita ingin berkunjung, ternyata orang tuanya tidak bersedia karena ada kesibukan. Iya. Jadi memang kita harus mencari waktu yang buat orang tua itu bisa menerima kita. Karena paling tidak sebelum kita berkunjung jangan sampai orang tua tidak berada di rumah. Apalagi kan kebanyakan orang tua sibuk. Karena kebanyakan mereka pekerjaannya sebagai petani. Iya. Jadi lebih banyak waktunya di ladang apa. Jadi memang sebelum kita berkunjung sebaiknya memberitahukan terlebih dahulu melalui teman guru yang menyampaikan ada ndak waktu dan kapan waktu bisa kita berkunjung ke rumahnya. Begitu. Begitu ya, berarti kalau sebelum kita berkunjung, komunikasi dulu mungkin melalui anaknya, bertanya bapaknya jam berapa biasa di rumah. Bikin janji. Memang kadang-kadang kita itu dilemanya sebagai seorang guru adalah ketika ada anak siswa kita yang bermasalah, kita ingin menyelesaikannya, kadang-kadang orang tua itu saya katakan tadi merasa empati. Nanti diselesaikan, padahal kalau sebaiknya kan ketika ada masalah diselesaikan dengan segera, apalagi kan itu anak-anaknya sendiri, seperti itu. Baik, Ibu. Nah, kalau di sekolah Ibu sendiri, apakah memang memiliki jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memang terjadwal seperti apa, Ibu? Kalau menyelesaikan terjadwal sih tidak. Kita pada saat ada masalah, ya, ambil keputusan rapat. Bagaimana solusi terbaik? Ya, kalau bisa lebih cepat diselesaikan lebih bagus supaya masalah itu tidak semakin melebar. Lebih cepat lebih bagus. Iya, lebih cepat lebih bagus. Kata Pak JK seperti itu. Iya. Artinya kalau ada masalah disimpan, kadang-kadang itu menjadi tambah memperbesar masalah. Tambah rumit. Iya. Karena kalau disimpan belum lagi dia akan berkembang dan sebagainya. Kalau cepat diselesaikan mungkin akan lebih baik, Bu ya. Iya. Cepat selesainya, perasaan mungkin lebih lega kayak seperti itu. Cepat leganya. Luar biasa, Ibu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ada. Yang pertama, karena hampir sebagian besar dewan guru saya itu berdomisili di sekitar sekolah. Jadi mereka lebih tahu keadaan siswa dan lebih hubungan dengan orang tua itu lebih dekat. Ya. Jadi memudahkan kami kalau komunikasi. Ya, kalau komunikasi, kalau orangnya sudah kenal kan lebih bagus daripada orang yang tuanya kita tidak kenal. Iya. Jadi memang
perlu eh, pendekatan secara kekeluargaan supaya cepat menyelesaikan masalah. Begitu. Berarti emang komunikasi, pendekatan secara personal, secara kekeluargaan, menunjukkan empati seperti Ibu katakan tadi, memang lebih memudahkan dalam setiap proses pemecahan masalah, Bu ya. Daripada kita seperti kayak sidang begitu dan sebagainya, orang menjadi lebih merasa tertekan kayaknya. Iya. Atau bagaimana, Bu? Kalau seperti sidang bagaimana ya? Mungkin orang tua tidak akan datang. Iya, Kata sidang saja itu dalam pikiran orang tua kayak bagaimana ya? Seperti menghadapi seperti di pengadilan-pengadilan. Jadi iya. janganlah. Jangan Soalnya seperti kan begitu. terkadang ada, misalnya ada anaknya bermasalah di sekolah. Ini dibuatlah surat panggilan ke sekolah. Ini anak saya bermasalah dan sebagainya. Ketemu di sidang ini, ada apa lagi ini? Orang akan lebih tegang kayak akan seperti itu. Ibu ya. Tidak, kalau saya begini, saya panggil dulu anaknya. Bagaimana kemudian saya tanya jawab, bagaimana tentang perkembangan di rumah, bagaimana keadaan di rumah. Kan paling tidak ada masukan dari anak tersebut. Siap. Kedua, ya setelah itu baru kita diskusi dengan guru, bagaimana dengan teman guru, anak ini di rumah lingkungannya bagaimana. Setelah itu ya kalau masalah tidak selesai ya langsung saja berkunjung ke orang tua. Berkunjung. Iya, Memang. berkunjung, komunikasilah dengan orang tua. Paling tidak pasti ada jalan keluarnya dan pasti selesai. Karena selama ini kasus-kasus yang kami hadapi tidak pernah dia lama-lama selesainya. Cepat karena sama-sama ikut terlibat di dalamnya. Luar biasa sekali. Iya. Pertanyaan terakhir Ibu dalam sesi wawancara kita ini, kita sudah di penghujung. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu memang lebih bagus kalau diselesaikan secara musyawarah, mufakat, dan komunikasi yang baik. Karena sekolah itu kan berpegang peranan di dalamnya keluarga, lingkungan, dan sekolah. Jadi kalau terjalin komunikasi yang baik, saya rasa semua masalah itu pasti cepat selesai dan pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan Iya. keluarnya. Yang jelas intinya memang komunikasi. Iya. Karena sekecil apapun permasalahan kalau tidak dikomunikasikan mungkin akan jadi lebih besar. Iya. Sebesar apapun masalah kalau dikomunikasikan Pasti selesai. pasti selesai. Iya. Kan memang saya lihat peranan untuk mendidik anak itu bukan hanya tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Kan siswa itu hanya 7.00 sampai katakanlah kalau anak SD jam 12.00, 12.45 lah di sekolah. Selebihnya adalah milik orang tuanya. Jadi yang luar biasa saya tangkap dari percakapan kita hari ini adalah bagaimana Ibu melibatkan orang tua dalam proses pendidikan ini, karena kita tidak bisa melepaskan bagaimana orang tua memiliki tanggung jawab atas anak-anak mereka masing-masing. Terima kasih banyak Ibu, luar biasa sekali percakapan kita hari ini. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk berdiskusi mengenai kasus-kasus yang begitu kompleks dan penuh tantangan. Nah, percakapan kita hari ini juga tidak hanya membuka wawasan saya tentang nilai-nilai kebajikan yang tentunya memang saling bersinggungan, Bu ya. Iya. Tetapi juga menginspirasi saya untuk terus mencari solusi yang berimbang dan adil dalam menghadapi dilema etika. Nah, diskusi ini juga meneguhkan keyakinan saya bahwa kolaborasi, seperti yang Ibu katakan tadi, dan empati serta pemahaman mendalam, kita dapat menemukan jalan tengah yang menghormati semua perspektif yang ada, serta nilai-nilai yang tidak kalah penting. Misalnya kalau ada permasalahan, kita komunikasikan dengan orang tua, tidak langsung ujuk-ujuk menyatakan anak bapak seperti ini, anak ibu seperti ini, seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih Ibu. Wawancara hari ini tidak hanya seperti saya katakan tadi, tidak hanya sebagai penyelesaian tugas saya sebagai calon guru penggerak. Saya datang ke sini tadi awalnya ingin mengantarkan rekan saya, justru saya mendapatkan ilmu yang luar biasa setelah Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini memberi nilai manfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih banyak.
Om Swastiastu Pak KS. Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar nih Pak KS? Baik, sehat. Sebentar. Iya Pak. Nah, perkenalkan Pak, saya Made Sudika dari guru SMK Negeri 8 Kolaka sekaligus calon guru penggerak angkatan ke-10 Pak. Iya, semua banyak. Dalam hal ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan saya mohon Bapak memberikan informasi kepada kami karena Bapak adalah narasumber yang tepat sebagai salah satu pakar pendidikan di wilayah ini. Nah, waktu wawancara kurang lebih nanti 15 menit Pak ya. Iya. Nah, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak. Apakah Bapak berkenan untuk saya rekam proses wawancara ini? Oke, tidak masalah. Yang penting enjoy saja. Siap. Siap Pak. Terima kasih. Nah, sebelumnya Tian juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak untuk berbagi pengalaman tentang praktik pengambilan keputusan yang telah dijalankan oleh sekolah ini Pak. Iya. Di tengah kesibukan tentunya ada persiapan untuk HUT Republik Indonesia yang ke-79. Kemudian di tengah setelah mengikuti kemarin proses penaikan kelas yang tentu ini banyak masalah. Iya dan sebagainya. Tahun ajaran baru sebenarnya banyak hal yang mesti disiapkan. Baik Pak. Nah, saya sangat menghargai waktu dan perhatian Bapak serta sambutan hangatnya luar biasa hari ini yang begitu sampai sangat luar biasa yang telah diberikan kepada Tiang, dan saya berharap diskusi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama ini ya, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Saya mengidentifikasi dengan melihat akibat dari yang ditimbulkan dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Misalnya, kasus yang sering terjadi seperti siswa terlambat dengan alasan membantu orang tua terlebih dahulu itu. Jadi saya mengkategorikan sebagai kasus dilema etika. Sementara kasus-kasus bullying itu saya kategorikan ke dalam kasus bujukan moral. Baik Pak, berarti di sini kasusnya adalah ada beberapa anak yang memang biasa terlambat sekolah karena alasan membantu orang tuanya dan sebagainya Pak ya. Baik. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi Bapak menelaah lebih dahulu apa yang terjadi di sini. Nah, jadi di sini Bapak tekankan, jadi jangan selalu kita mengambil keputusan sebelah pihak deh kan. Jadi kita harus berpatokan ada 3 prinsip di sini. Jadi berbasis hasil lahir itu bagaimana dia ini, kita tanya dulu, nah terus baru peraturan kedua. Jadi berbasis lagi rasa peduli. Bagaimana pedulinya kita kepada anak-anak kita di sini? Bagaimana caranya ini? Bagaimana? Nah, itulah kita mengambil keputusan ketiga. Setelah itu baru kita memutuskan. Jadi untuk jangka panjang maupun jangka pendek maupun jangka menengah ya. Baik Pak, berarti tadi ada bagaimana Bapak memikirkan jangka panjang dari apa yang mesti Bapak ambil, kemudian ada paradigma bagaimana menumbuhkan rasa empati terhadap anak-anak ini. Iya. Jadi kalaupun anak-anak ini terlambat, kita harus lihat dulu empatinya begitu Pak ya. Nah, berarti kita harus tidak bisa menilai dari satu pihak. Tidak bisa. Harus dua belah pihak. Dua belah pihak itu kita. Bagaimana ini anak ini. Jangan selalu salah satu pihak. Nah, contohnya seperti di sini. Anak-anak kadang-kadang terlambat, kadang-kadang pakaiannya bagaimana. Jadi kita harus tanya dulu lebih baik, lalu tanya orang tuanya bagaimana, bagaimana ini. Nah, setelah itu baru kita berbasis kepedulian kepada anak-anak. Itulah yang sebenarnya. Gitu. Terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Saya melakukan langkah-langkah dengan mengidentifikasi kasusnya terlebih dahulu. Jadi misalnya ada kasus yang pernah saya hadapi berkaitan dengan disiplin guru. Ini ke disiplin guru ini anak terus terang di sini. Jadi Bapak
tidak mengambil salah satu pihaknya itu. Jadi Bapak panggil dulu apa sebenarnya yang terjadi. Karena Anda sebagai guru kan gitu. Jadi saya memanggil terlebih dahulu guru yang bersangkutan. Kemudian saya tanyakan apa alasannya jarang ke sekolah. Nah itu. Lalu saya memberikan motivasi kepada guru tersebut. Saya tidak ingin memberikan kesimpulan sesuai dengan yang saya lihat di luar saja. Tapi saya harus memastikan terlebih dahulu apa yang melatar belakangi guru tersebut kurang disiplin. Nah, jadi itu apa yang menyebabkan dia kurang disiplin. Karena di dalam peraturan pegawai itu kan harus disiplin. Ada hal-hal yang penting itu kita lakukan, contohnya upacara. Jangan sampai terlambat. Jadi karena kedisiplinan pegawai itu harus kita tegakkan. Kalau kita sudah disiplin, pasti pekerjaan apapun akan bisa selesai itu. Tapi kalau kita kurang disiplin, tidak akan bisa. Kalau orang mau sukses, harus disiplin kuncinya. Baik. Terus selanjutnya Diidentifikasi dulu Pak, Iya. kasusnya seperti apa, Iya, ditanya kasusnya. dulu. Intinya komunikasi Pak. Iya, intinya komunikasi dulu. Komunikasi. Nah, jadi kalau komunikasi bagus, otomatis akan bisa lancar. Jadi memberikan penjelasan begini, dia sudah paham, ya baru dia beri pengertian begini. Biasa jangan lagi begini, jangan begini. Karena kita ini pegawai kan begitu ya. Nah, itu. Yang menarik juga yang tangkap tadi dari apa yang Bapak sampaikan, bahwa Bapak memberikan motivasi kepada guru yang bersangkutan, tidak langsung menyatakan oh Bapak ini begini. Tapi justru Bapak memberikan motivasi kepada guru yang bersangkutan. Ini saya pikir langkah sangat luar biasa Pak. Nah selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi gini di sini lah. Jadi kita jangan melihat hasil dulu. Jadi lihatlah proses dalam kehidupan mereka sebagai guru maupun siswa itu. Jadi kita untuk mencapai kesuksesan itu prosesnya kita lihat. Jadi jangan lihat hasil. Kenapa? Kapan kita lihat hasil gagal kita? Gagal. Pasti gagal. Suatu keberhasilan adalah harus diproses. Harus diproses. Contohnya, kalian sebagai guru sekarang, apakah langsung ada hasilnya? Tidak mungkin. Iya betul Pak. Pasti proses. Betul. Prosesnya menyiapkan ini, menyiapkan itu, menyiapkan ini. Sama halnya di sekolah ini. Kita sebagai guru sekarang, nah ya. Jadi tekankan Bapak, kuncinya itu kalau mau berhasil adalah disiplin. Oke? Proses Pak. Proses adalah bagaimana kita mencintai proses mencintai itu proses itu ya. dengan penuh disiplin. Penuh dengan disiplin kuncinya itu. Dan ada lain itu. Kalau kita proses ikuti penuh dengan disiplin, apapun tantangannya, apapun dilema kita itu, yakin dan percaya, saya akan pasti berhasil. Jangan dianggap kalau sakit itu jelek, jangan. Jangan, itu proses. Proses mengujikan diri kita sendiri. Sama dengan di sekolah. Kita diuji oleh pengawas ini, itu proses untuk mencapai hasil. Luar biasa sekali Pak. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Hari ini ada kasus, hari ini harus selesai. Tidak ada istilahnya jadwal besok, lusa ini. Tidak ada jadwalnya Bapak untuk menyimpan kasus-kasus begitu. Apapun pekerjaan hari ini harus selesai hari ini. Jangan biasakan bekerja menunda-nunda. Itu saya pesan ya kepada adik-adik ya, anak-anak ya, jadi guru. Tadi itu bahwa kalau ada masalah tidak ada istilah dijadwalkan, secepat mungkin bisa secepatnya harus selesaikan. Harus selesai itu. Apapun itu. Tidak ada alasan itu menyimpan itu. Tidak ada alasan. Kenapa? Kapan Anda menyimpan, besok akan bertumpuk lagi. Nah, selama ini kan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan ini tentu ada yang mulus, ada yang tidak mulus. Sudah pasti itu. Tantangan-tantangan seperti apa sih Pak yang ada di selama ini setiap pengambilan keputusan? Ya, tantangannya yang jelasnya itu banyak tantangannya. Masalah dilema-dilema tantangannya kita ambil keputusan gini. Ada yang sebelah satu pihak yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu tantangannya itu. Jadi kita mengambil keputusan itu adalah bagaimana caranya mendekati naluri-naluri kepada pimpinan, kepada anak buahnya, pada siswanya. Itu pertama itu. Mendekati secara rohani, secara batin kita dekati sana. Tidak boleh secara khusus itu, tidak boleh. Karena kita ilmu jiwa, ilmu pedagogi kita ada. Jadi bagaimana jiwa itu anak, ada yang bisa dikerasi, ada yang tidak bisa dikerasi. Silakan lanjut. Tantangannya tetap ada
tetap ada tantangan. Tapi bagaimana kita menyelesaikan tantangan-tantangan itu dengan secara personal tadi yang Bapak sampaikan, Iya. bahwa kita dekati secara spiritual, Spiritual, didekati, Hmm. bagaimana pendekatan secara dari hati ke Ya, hati. ke hati ya. Ini yang menarik sekali menurut Itu. yang Pak. Nah, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Kalau kasus yang dihadapi lingkungan sekolah, untuk kasus-kasus tertentu biasa saya meminta pertimbangan Dewan Guru itu. Terus terang kita kalau ada kasus di sekolah, jadi Bapak panggil Dewan Guru semua dulu, masa di kantor, apa penyebabnya ini? Apa alasnya begini? Jadi gitu, tanya alasnya dulu. Jangan ponis langsung salah itu, jangan. Itu seorang pemimpin tidak boleh begitu. Contohnya, sapi di sini. Iya, Pak. Sapi setengah mati saya. Biar bagaimana? Iya, Pak. Sama lapor sama Pak Desa. Bagaimana ini Pak Desa ini? Lingkung kita ini. Lingkung pendidikan ini. Betul. Jadi sapi berkeliaran, biarkan. Apakah ini orang pendidikan? Tidak. Iya. Ternyata orangnya pendidikan ini, tapi dia tidak menyadari bahwa saya merugikan ini. Kan kotor. Bagaimana kalau tai sapi di sini? Iya. Enak nggak dipandang? Jadi syukur sudah dekati langsung dipanggil warga di sini oleh Pak Desa. Akhirnya selesai sampai sekarang. Aslungkaro lah. Alhamdulillah. Jadi Aslungkaro di sini sudah selesai kasusnya itu. Berarti ada Dewan Guru, ada pemerintah setempat yang bisa membantu dalam proses pengambilan keputusan ini, Pak ya. Bagaimana kepala desa juga bisa berkontribusi dalam menangani permasalahan yang dialami sekolah. Itu luar biasa sekali. Artinya kerjasamanya kerjasama itu perlu itu. Iya. Jadi kerjasama dalam masyarakat dengan Pak Desa maupun Kantipnas di sini, pernah juga masuk tentara, polisi sini, Bapak berikan penjelasan gitu. Jadi bagaimana kerjasama kita ini untuk memajukan pendidikan, bagaimana kebersihan kita ini. Jadi mereka tanggaplah, oke lah itu. Itulah yang kita dengan kerjasama di dalam menghadapi pendidikan ini. Itu yang kita bisa jalankan di sini. Itu selama ini. Kita sudah sampai di penghujung wawancara ini ceritanya, Pak. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, jadi Bapak mengambil keputusan ini adalah enjoy saja, jadi santai saja, jadi jangan terlalu tegang mengambil keputusan begini. Jadi kita biasa saja. Kalau keputusan apapun itu kita panggil Dewan Guru, begini ini selesaikan dengan kebijaksanaan itu. Kebijaksanaan itu hal yang paling penting itu kuncinya itu. Jadi kalau kita tidak bijak, biar pintar, tidak bijaksana tidak bisa. Jadi kita hidup itu harus bijak. Apapun kita lakukan itu harus bijak. Mengambil keputusan ini harus kita bijak. Itu kuncinya penyelesaian masalah itu. Jadi kita seperti apa hikmah kita di sini? Itu kita bertemu, bisa wawancara, bisa tukar pikiran. Jadi hikmahnya kita adalah menambah ilmu. Yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Itu kuncinya. Oke? Iya. Ya, itu. Luar biasa sekali, Pak. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk berdiskusi mengenai kasus-kasus yang begitu kompleks tentu, Pak. Dan penuh tantangan ini. Percakapan hari ini tidak hanya membuka wawasan saya tentang bagaimana nilai-nilai kebajikan itu yang saling bersinggungan, kemudian tetapi juga saya dapat terinspirasi dari sini untuk terus mencari solusi yang berimbang dan adil bagaimana ketika ada permasalahan-permasalahan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, tentu seperti Bapak sampaikan dapat diambil secara bijak, gitu Pak ya. Dan selain itu kita juga harus berkolaborasi, seperti Bapak katakan tadi bahwa harus ada berkolaborasi dengan kepala desa, Kabin Kaptipmas dan sebagainya, menumbuhkan rasa empati tentu Pak ya. Karena kan Bapak bilang tadi bahwa tidak boleh kita langsung menilai, mencas seseorang. Kita harus menumbuhkan rasa empati pada orang tersebut. Luar biasa sekali Pak. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas wawancara yang luar biasa ini. Saya sangat menghargai ini dan sekali lagi apa yang Bapak sampaikan ini semoga menjadi bekal buat saya pribadi dalam bagaimana ke depan saya berusaha kalaupun ada kesempatan mengambil keputusan bersama tim akan saya pergunakan sebagai bahan inspirasi saya. Terima kasih sekali Pak. Oke, terima kasih. Semua rahayu. Santi Rahayu. Oke, selamat. Oke.